Kali ini kita akan mempelajari 일상생활, kegiatan sehari-hari. Target pelajarannya, pada bidang keterampilan kita akan mempelajari cara menceritakan kegiatan sehari-hari dan menceritakan sesuatu yang digemari dalam bahasa Korea. Kemudian kosakata, kita akan mempelajari kata kerja, kata sifat, kosakata sehari-hari, dan pronomina interrogatif. Tata bahasa, kita akan mempelajari 비읍습니다, 비읍습니까, 을, dan esok. 기본 어휘, kosakata dasar. 동사, kata kerja. 가다, pergi. 오다, datang. 자다, tidur. 먹다, makan. 마시다, minum. 이야기하다, berbicara. 읽다, membaca. 듣다, mendengar. 보다, melihat. ilhada, bekerja. 공부하다, belajar. 운동하다, berolahraga. 쉬다, beristirahat. 만나다, bertemu. 사다, membeli. 좋아하다, suka. Pada bentuk kata kerja kata benda yang dilekatkan dengan hada seperti ilhada, 공부하다, 운동하다, 이야기하다 dapat digunakan partikel 을 dan dapat juga tidak. Contohnya 일을 하다, 공부를 하다, 운동을 하다, 이야기를 하다. Selanjutnya 형용사, kata sifat. 크다, besar. 작다, kecil. 많다, banyak. 적다, sedikit. 좋다, bagus. 나쁘다, jelek. 재미있다, menarik. 재미없다, tak menarik atau membosankan. 일상생활 관련 어휘, kosakata sehari-hari. Kosakata yang berhubungan dengan keseharian, sehari-hari. 차, teh. kopi. 빵, roti. 우유, susu. 영화, film. 음악, musik. 신문, koran. 친구, teman. 의문대명사, pronomina interrogatif atau kata tanya. 무엇, apa. 어디, mana. 누구, siapa. 언제, kapan. Apabila 누구 dipakai sebagai subjek, maka 누구 ditambah partikel subjek
tidak menjadi nuguga, melainkan menjadi nuga. Nuguga, gu-nya dibuang jadi nuga. Nuga. Kibon munpop, tata bahasa dasarnya. Yang pertama, biep semnida. Biep, biemnida atau semnida merupakan tata bahasa akhiran kalimat. Akhiran kalimat yang dilekatkan pada bentuk dasar kata kerja atau kata sifat. Dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat. Yang menyatakan pikiran pembicara atau sebuah kenyataan serta meninggikan atau menghormati pendengarnya. Biep semnida. Biep semnida itu biep nida dan semnida. Kalau biemnida ini dilekatkan pada kosakata kata kerja atau kata sifat yang berakhiran huruf vokal. Contohnya, pada kata kerja kada, buang da-nya, lekatkan dengan biemnida menjadi kamnida. Oda, buang da-nya, lekatkan pada biemnida menjadi omnida. Jada, buang da-nya, dilekatkan pada biemnida menjadi jamnida. Seperti itu. Kalau semnida dilekatkan pada bentuk dasar kata kerja atau kata sifat yang berakhiran huruf konsonan. Contohnya, mokta. Mokta, buang da, maka diakhiri huruf konsonan giok. Jadinya dilekatkan dengan semnida. Mok semnida. Mok semnida. Lalu apalagi? Manta. Manta. Buang da-nya, diakhiri huruf konsonan menjadi man. Semnida. Contoh, 유진 씨가 잡니다. 잡니다 adalah bentuk dasarnya adalah dari jada yang artinya tidur. Dilekatkan dengan akhiran kalimat biemnida menjadi jamnida. Artinya Yujin tidur. Yujin 씨가 잡니다. Yujin tidur. 학생이 공부합니다. 공부합니다 bentuk dasarnya adalah 공부하다. 공부하다, buang da-nya, diakhiri dengan huruf vokal a, maka akhiran kalimatnya dilekatkan biemnida. Jadi 공부합니다. 학생이 공부합니다. Pelajar belajar. Siswa belajar. Gitu. 가방이 작습니다. 작습니다 bentuk dasarnya adalah dari 작다, artinya kecil.
buang daknya, maka diakhiri konsonan giok, maka dilekatkan 습니다. 작습니다. 작습니다. 가방이 작습니다. tasnya kecil. Kemudian 비읍습니까 merupakan akhiran kalimat interrogatif. Sama seperti 비읍니다, 습니다, 비읍니다, 습니까 juga aturannya sama. Bentuk ini adalah bentuk interrogatif atau bentuk bertanya dari 비읍습니다. Jadi bentuk tanya dari akhiran kalimat ini. 비읍니까 digunakan apabila bentuk dasar diakhiri dengan huruf vokal. Kalau 습니까 digunakan apabila bentuk dasarnya diakhiri dengan konsonan. Contoh, 지원 씨가 일합니까? 일합니까? ilhada bentuk dasarnya dari ilhada. Ilhada buang daknya maka menyisakan ha yang diakhiri huruf vokal, maka dilekatkan dengan akhiran kalimat interrogatif 비읍니까. 지원 씨가 일합니까? Apakah Jiwon bekerja? 네, 지원 씨가 일합니다. Dijawab dengan ilham니다, bentuk akhiran kalimat yang ini. 가방이 큽니까? 가방이 큽니까? 큽니까? Bentuk dasarnya adalah 크다. Artinya besar. Buang daknya maka dilekatkan dengan 비읍니까. Jadi 큽니까. Pada setiap akhiran kalimat interrogatif, maka pada di akhirannya ini ka-nya dibacanya diakhiri dengan nada yang meninggi. 일합니까? 큽니까? Itu menunjukkan bentuk interrogatif atau bentuk tanya. 가방이 큽니까? Apakah tas itu besar? 아니요. 가방이 작습니다. 가방nya atau tasnya kecil. Partikel ini dilekatkan pada kata benda untuk menunjukkan objek dari kalimat. Digunakan apabila kata bendanya berakhiran konsonan. Digunakan apabila kata bendanya berakhiran huruf vokal. Contoh, 지원 씨가 빵을 먹습니다. 지원 makan roti. Pang merupakan kata benda yang artinya roti. Dilekatkan dengan partikel objek, maka roti menjadi objek dari kalimat ini. Pangel. Pang diakhiri dengan huruf konsonan ing, maka dilekatkan 지원 씨가 빵을 먹습니다. 지원 makan roti. 학생이 책을 읽습니다. Pelajar membaca buku. Cek ditunjukkan menjadi objek dari kalimat ini karena dilekatkan partikel objek Kenapa dilekatkannya partikel yang Karena cek, kata benda cek diakhiri huruf konsonan giok. Maka partikel objek yang dilekatkan adalah bentuk 학생이 책을 읽습니다. Pelajar membaca buku. 준영 씨가 친구를 만납니다. 준영 bertemu teman. Cinggu adalah kata benda dilekatkan dengan maka cinggu merupakan
objek dari kalimat ini. 친구 diakhiri huruf vokal u, maka partikel objek yang dilekatkan adalah bentuk re. 준영 씨가 친구를 만납니다. 준영 bertemu teman. 에서, partikel ini dilekatkan pada kata benda untuk menunjukkan tempat sebuah kegiatan terjadi. Contohnya, Andy 씨가 집에서 쉽니다. Indah beristirahat di rumah. Indah 씨가 집에서 쉽니다. 집 adalah kata benda yang artinya rumah. Jika dilekatkan pada partikel eso, maka bertujuan untuk menunjukkan si jeep ini terjadi sebuah kejadian. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah 쉽니다. 쉬다 artinya beristirahat. Jadi Indah 씨가 집에서 쉽니다. Indah beristirahat di rumah. Kemudian 수빈 씨가 은행에서 일합니다. Subin bekerja di bank. Enheng kata benda dilekatkan dengan partikel eso, maka di bank ini ada kegiatan yang terjadi, yaitu Subin 씨가 일합니다. bekerja. Jadi Subin 씨가 은행에서 일합니다 artinya Subin bekerja di bank. Sedano, kosakata baru. Gongwon, taman. Gongwon, taman. 극장, bioskop. 노래, lagu. Dehan building, gedung Dehan. Bang, kamar. Sagwa, buah apel. 산책하다, berjalan-jalan. 산책하다, berjalan-jalan. 쇼핑하다, berbelanja. 시내, pusat kota. 시장, pasar. 식사하다, makan. 아이스크림, ice cream. 아주, sangat. 여행, wisata. 옷, pakaian. 위, atas. email. 자주, sering. 전화하다, menelepon. 지금, sekarang. 축구를 하다, bermain sepak bola. 카페. Health club atau gym, pusat kebugaran. Tugasnya adalah bacalah bacaan berikut ini dan jawablah dengan jawaban yang tepat. Mari kita bedah terlebih dahulu tugas yang untuk pertemuan ini. 여기는 대한빌딩입니다. Di sini adalah gedung Dehan. 이 빌딩에 사무실, 극장, 헬스클럽, 구두 가게가 있습니다. 이 빌딩에 사무실, 극장, 헬스클럽, 구두 가게가 있습니다. Di gedung ini ada
kantor, bioskop, gym, dan toko sepatu. 준영 씨가 헬스클럽에서 운동을 합니다. 준영 씨가 헬스클럽에서 운동을 합니다. 준영 berolahraga di gym. 헬스클럽에 사람이 많습니다. 헬스클럽에 사람이 많습니다. Di gym ada banyak orang. 헬스클럽 위에 극장이 있습니다. 헬스클럽 위에 극장이 있습니다. Di atas gym ada bioskop. 유진 씨가 극장에서 영화를 봅니다. 유진 씨가 극장에서 영화를 봅니다. 유진 menonton film di bioskop. 영화가 아주 재미있습니다. 영화가 아주 재미있습니다. Filmnya sangat menyenangkan. Pertanyaan yang pertama adalah 대한 빌딩에 무엇이 없습니까? 대한 빌딩에 무엇이 없습니까? Di gedung Dehan, apa yang nggak ada? A. 극장, bioskop. B. Health club, gym. C. 가방 가게, toko sepatu, toko tas. 어디에 사람이 많습니까? 어디에 사람이 많습니까? Di mana tempat yang banyak orangnya? A. 극장, bioskop. B. Health club, gym. C. 가방 가게, toko tas. Yang ketiga, 누가 운동을 합니까? 누가 운동을 합니까? Siapa yang berolahraga? A. Junyoung. B. Yujin. C. Yujin dan Junyoung. Yang keempat, 누가 영화를 봅니까? 누가 영화를 봅니까? Siapa yang menonton film? A. Junyoung. B. Yujin. C. Yujin dan Junyoung. Keempat pertanyaan ini ada semua jawabannya di bacaan di atasnya. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga semuanya menonton media pembelajaran yang sudah saya buat dan mengerjakan tugas pada Google Form yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.